Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau sama-sama sembah Dia. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur buat kasih setianya yang luar biasa dalam hidup kita, buat segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita bersyukur dengan Tuhan. Sungguh Dia layak dipuji dan layak ditinggikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat tiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku.
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dan saya berharap Anda tidak bosan-bosan untuk terus melihat atau menonton streaming ini, karena ini merupakan sambungan dari apa yang saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu, bahwa kita sekian waktu dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi masa-masa seperti ini. Jadi kalau kita belajar, sebenarnya masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit buat banyak orang. Tetapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita mau benar-benar nempel dengan Tuhan, masa ini justru adalah masa pembelajaran. Jadi Anda lihat bagaimana kalau tidak bisa bersekutu terus-menerus. Ya, seandainya ini tidak selesai pada bulan Juni, ya, tapi terus berlanjutkan, Tuhan bisa buat itu. Ya, namanya Tuhan, ya, itu bisa buat aja sampai berkepanjangan. Ya, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Ya, akhirnya kita harus mensiasati, harus belajar bagaimana kita hidup di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu belajar tentang bagaimana hidup bersekutu di tengah-tengah yang tidak bisa berkumpul bersama-sama, PSBB. Nah, oleh karena itu
saya pada pagi hari ini akan membahas secara khusus itu tentang keimaman. Kenapa? Ya, keimaman ini tidak pernah dikhotbahkan atau jarang dimunculkan. Sebab ini sebenarnya memiliki tujuan yang khusus. Ya, kenapa hal ini nih ditulis? Saya akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-9. Ya, tidak, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, kamu bangsa yang terpilih. Perhatikan baik-baik, ini bangsa yang terpilih. Jadi bangsa yang benar-benar lain daripada yang lain. Jadi lain sama bangsa-bangsa yang lain. Imamat yang rajani. Ya, sudah bangsa yang terpilih memiliki keimaman. Jadi keimaman, jadi Anda ini memimpin. Yang namanya imam itu memimpin kelompok kecil atau kelompok besar. Ya, bangsa yang kudus dan hidupnya ini kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, dalam bahasa Inggris tulis umat kepunyaan Allah pribadi. Nah, jadi kalau disentuh sama orang lain, ya Tuhan marah. Ya, bagaikan biji mata Tuhan. Supaya kamu memberitakan, nah ini ada syaratnya, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi imam-imam yang rajani, bangsa yang kudus, itu harus menyatakan keberadaan Allah yang maha besar, maha kuasa. Dan setiap Anda itu mengalirkan kuasa Allah. Udah orang mau ngomong apapun juga, Anda ini orang yang pegang kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ya saudaraku, dan ya yang memanggil kamu, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini sudah ada di dalam terangnya Tuhan yang ajaib. Di sini ditulis kata ajaib. Ya, ini ajaib. Ini kan bukan kata-kata biasa, tetapi sesuatu yang lain daripada yang lain karena keajaiban itu tadi. Nah, kaitannya saudaraku kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ya, itu ditulis demikian di Ulangan 4 ayat 20. Ulangan 4 ayat 20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang telah terjadi sekarang. Nah, kaitannya apa dengan perjanjian? Ini perjanjian lama, ini buat orang Yahudi. Tetapi apa kaitannya dengan perjanjian baru? Nah, saudaraku, yang dimaksudkan adalah 1 Petrus 2 ayat 9 tadi berkata bahwa ya, jadi di sana dikatakan begini. Jadi mereka, jadi orang-orang Yahudi itu tuh tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan, firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Jadi, saudaraku, setelahnya bangsa Yahudi gagal karena dia tidak taat oleh firman Tuhan, kitalah sekarang orang-orang yang menjadi imam-imam. Makanya tujuan khotbah saya pada pagi hari ini adalah setiap individu, ya saudaraku, bapak, ibu yang menjadi kepala rumah tangga, ya keluarga-keluarga yang tersebar di seluruh Salatiga ini, bapak ibu adalah imam-imam. Bapak ibu adalah orang-orang yang harus menguatkan kapasitas roh. Ya, bapak ibu mesti rajin-rajin berdoa, membaca firman, berdoa puasa. Seperti yang sudah saya sampaikan, supaya dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi, bapak ibu sebagai imam-imam itu tuh memiliki kepekaan. Sebagai imam-imam
itu tuh memiliki arah yang jauh lebih peka dari orang yang biasa. Membawa keluarganya itu beribadah, membawa keluarganya memimpin untuk setiap minggu pagi itu harus diajak duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini yang akan menguatkan Anda semuanya, dan ini akan membawa Anda kepada keimaman, kepemimpinan, sehingga keluargamu itu benar-benar berhikmat, tahu jalan yang susah seperti apapun itu tetap Anda diberi hikmat untuk memecahkan. Kemarin saya baru telepon salah satu jemaat kita, sudah alumnus, ya, dia pelayanan di satu gereja cukup besar. Saya telepon, bagaimana kamu? Sebenarnya saya sudah terima pesan Tuhan ini berminggu-minggu yang lalu, tapi baru kemarin sore saya sempat telepon dia. Saya tanya, bagaimana kamu? Dia bilang, waduh, berat. Ya. Hari ini semua orang bisa menyangkal Tuhan Yesus kalau Anda tidak sadar bahwa Anda seorang imam. Itu. Ya, saya telepon, berat kamu. Loh, berat gimana? Iya. Proyek yang sudah saya rencanakan tahun yang lalu itu tuh mendadak berantakan semua. Hancur sudah. Kamu kan tahu sendiri, saya ini kan paling suka mobil. Mobil saya terjual, ruko saya terjual, usaha saya tutup. Saya sekarang makan ini ngandalkan istri saya. Hancur, saya tidak bisa terima. Saya ngomong sama Tuhan, waduh Tuhan, kenapa kamu buat semuanya jadi berantakan kayak begini? Ya, dia kecewa berat sama Tuhan selama 2 bulan. Ya, 2 bulan itu bahasa Jawanya dia tenger-tenger. Apa itu tenger-tenger? Jadi semacam kayak tidak bisa terima kondisinya. Jadi dia merenungi kegagalannya. Akhirnya Tuhan mulai menyadarkan dia dikasih tahu sama Tuhan gini, ya karena sementara ini aku lagi nyiapkan kamu untuk tahu berhikmat. Betapa anak-anak Tuhan sekarang harus mulai belajar. Harus mulai tahu. Tidak mengandalkan dirinya sendiri. Kebetulan orang ini, karena dia jago bisnis, jadi semua dipikir, dirancang, ditata. Ya. Tapi dia tidak mikir kalau bakal longsor karena ada corona kan. Ya karena usahanya dia adalah usaha ini. Tour travel. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang direncanakan oleh manusia itu tuh tidak cocok sama hatinya Tuhan, ya tidak jalan. Ini yang terjadi. Akhirnya disadarkan oleh Tuhan, dia dikasih tahu sama Tuhan bahwa kamu terlalu sombong, kamu terlalu angkuh, kamu terlalu tinggi hati, sehingga terjadilah seperti saat ini. Nah, kamu mulai sekarang bergantung kepadaku. Nah, hidup keimaman itu hanya bergantung kepada Allah, saudaraku. Jadi imam-imam Lewi yang menjaga bait kudus Allah itu tuh mendapat privilege, mendapatkan keistimewaan. Ya, baju linen halus disediakan oleh Allah. Urim tumim disediakan oleh Allah. Dan kemudian saudaraku, keluarga Imam Harun, Lewi, Musa, itu tuh terima daging khusus. Dagingnya tidak sembarangan. Ya, kemudian dia itu ketika dipanggil jadi imam, dia ditukar. Ya, jadi hak keimamannya itu tuh Tuhan berbicara begini, anak sulung yang keluar dari Mesir itu tuh mesti ditukar. Demikian juga dengan imam. Imam itu tuh ditukar. Jadi imam, orang pilihan Allah itu tuh dipilih sejak dini dengan cara ditukar. Dan dia memperoleh hak-hak istimewa. Sama kondisi kita.
Kalau kita ini benar-benar bergantung kepada Tuhan, seperti yang saya ceritakan tadi, maka Anda akan hidup berkecukupan. Karena kamu bangsa yang terpilih. Barang yang dipilih itu tuh kan, misalnya, saya ini sebagai seorang petani, pengen menanam benih, misalnya menanam jagung. Ya saya kumpulkan benih, biji-bijian dari jagung itu. Kalau yang dikatakan terpilih, itu tuh dipilih dari sekelompok besar, itu tuh menjadi sesuatu yang istimewa. Baru ini ditanam, maka dia akan tumbuh menjadi jagung yang istimewa. Ya, imamat yang berkerajaan, jadi imam-imam yang memiliki otoritas. Artinya imam itu berkuasa. Makanya di Perjanjian Lama dikatakan imam-imam ini spesial. Orang nyentuh salah. Tuhan ngadakan pembelaan buat hidupnya. Dijagain. Kemudian bangsa yang kudus. Oh itu kudus. Nggak boleh sembarangan. Imam yang pakai baju kudus, kain lenan, itu kalau kena orang kudus. Ya, makanya imamnya kalau udah kudus mati. Nah ini sama. Jadi kita harus hidup kudus. Hidup kita harus berkenan di hadapan Allah. Ya. Kemudian umat kepunyaan Allah pribadi. Nah, yang saya ceritakan tadi. Jadi seperti biji mata Allah. Dijagain. Ini benar-benar dijagain. Ya, seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, dikelilinginya, dijagainya seperti biji mata Tuhan. Jadi tidak sembarangan saudaraku. Jadi imam-imam yang berkerajaan itu adalah imam-imam yang memiliki otoritas. Nah sekarang kaitannya dengan minggu yang lalu apa? 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, justru imam-imam, orang-orang yang menyadari bahwa hidup itu sebagai imam, dia akan memperoleh hak-haknya. Jadi apa yang tidak pernah kamu lihat akan kamu lihat. Tetapi bukan untuk skala kecil, buat hidup kita saja tidak. Tetapi untuk semua yang ada di dunia. Ya, Anda akan dibawa untuk melihat perkara-perkara besar, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena apa yang tidak pernah kamu pikir. Ya, yang tidak pernah muncul dalam hatimu dimunculkan oleh Tuhan. Ide-ide yang besar, ide-ide yang baru. Jadi kalau Anda ada di rumah, hari ini mulai berdoa, Tuhan tunjukkan apa yang mesti kami perbuat. Jadi jangan mau berhenti, jangan mau frustrasi. Karena ini banyak orang yang sudah tak ada ide, tinggal di rumah terus-menerus. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Bunuh diri. Ya kemarin di Singapura itu lompat dari apartemen 3-4 lantai. Ya sudah mati toh. Wong tingginya ya kalau 4 lantai ya, dikasih kasur dia pikirnya supaya lompat di sana, justru dia lompat di luar kasur karena memang sudah pengen bunuh diri, pengen mati. Nah ini saudaraku, ada banyak hal yang saya sampaikan sore hari ini bertarian dengan keimaman. Jadi Anda jangan lupa bahwa imamat yang rajani itu adalah Anda. Ya, imamat yang rajani itu adalah imam-imam yang memerintah. Kalau dalam skala besar, kalau kita bisa tatap muka, memang yang memimpin di gereja adalah saya. Tetapi kalau kondisinya seperti ini terus-menerus, pemimpinnya adalah Anda semuanya. Bapak Ibu yang menjadi kepala rumah tangga, Anda adalah imam-imam. Anda mesti bertanggung jawab kepada keluarga Anda. Anda mesti menggiring mereka. Untuk mereka tidak segan-segan hadir untuk ibadah minggu pagi. Itu yang saya ingin sampaikan tentang keimaman. Nanti mungkin bersambung untuk kali lain ya tentang keimaman. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah pribadi. Tapi yang terakhir mesti perlu diingatkan lagi, yaitu tentang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi memberitakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dari Tuhan yang memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Jadi terangnya itu ajaib. Jadi di mana Anda membawa terang, di situ pasti akan terjadi keajaiban. Ini sepintas yang ingin saya bagikan buat Anda. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau menyadarkan kami bahwa kami bukan orang biasa. Tetapi kami dipilih oleh Allah sebagai imam-imam yang berkerajaan, imam-imam yang memerintah, imam-imam yang memiliki otoritas dari tempat yang maha tinggi. Oleh itu sadarkan kami semuanya bahwa kami tidak boleh dan tidak bisa main-main lagi. Dimanapun, bagaimanapun kondisi kami, di tengah-tengah kesulitan apapun juga, kami tetap sadar bahwa kami adalah imam-imam yang berkerajaan. Oleh karena itu kami bersyukur pada pagi hari ini, dan sekali lagi kami memberkati apa yang sudah kami dengar, dan biarkan doa-doa kami ini membuat firman yang kami dengar itu benar-benar berakar di dalam roh kami. Terima kasih Bapak, dan sekali lagi kami mengucap syukur, dan Allah Bapa, Tuhan Yesus, serta Tuhan Roh Kudus memberkati kita sekalian, dan dengan berkat yang berlimpah-limpah terus mengalir, semakin hari semakin besar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.